Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, kader Banteng, ya ini Deddy Sitorus, terus menyemburkan narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Salah satunya ya ini, terdapat matahari kembar, kata Deddy Sitorus lah. Alhasil, pernyataan kontroversial Deddy Sitorus tersebut mendapatkan banyak tanggapan. Salah satunya adalah Bung Teddy Kusnaidi. Tanpa takut, secara terang-terangan, Bung Teddy Kusnaidi itu malah menjungkir balikan, malah menskakmat balik, malah membongkar telak masa lalu ketum mereka yaitu Bu Mega yang ternyata malah lebih parah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Ya matahari memang cuma satu, kalau dua bisa terbakar ini bumi. Ya, itu kan natural. Ya, jadi bahwa jangan sampai ada matahari kembar, iya. Kalau ada dua matahari kiamat. Yang kedekatan. Kalau saya menganggap dan berharap kita hanya punya satu matahari. Cuma ada bulan yang pengen jadi matahari, itu kan biasa lah. Apalagi kalau belum bisa memisah antara posisi dulu dan sekarang. Itu aja sih menurut saya. Siapa? Ada deh. Ya siapa yang muncul 3 kali kayak makan obat sehari di depan media ya. Yang dikunjungi jadi situs wisata, kan udah tahu semua lah bahwa dalam satu negara harusnya, apalagi di sistem presidensil ya, bahwa sebaiknya pemimpin tertinggi itu ya cuma satu, dan setahu saya sih sampai sekarang cuma satu. Bahwa ada yang berupaya-upaya, ya iya namanya juga usaha. Anehnya ya, PDIP dengan mengatakan bahwa Prabowo dan Jokowi harus dipisah. Karena yang satu presiden dan yang satunya lagi mantan presiden. Menurut PDIP, kedekatan mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah. PDIP mengatakan keputusan Prabowo tidak harus sesuai dengan apa yang dipikirkan Jokowi. Ya, karena setiap pemimpin menurut mereka punya challenge sendiri. PDIP juga mengatakan bahwa ada bulan yang selalu ingin menjadi matahari. Jadi mereka bilang jangan ada matahari kembar. Saya bilang begini ya pernyataan ini ya selain aneh, ya tentu pernyataan yang bodoh ya, maka harus ditanggapi sebagai bagian dari pendidikan politik agar masyarakat tidak membenarkan pernyataan ini. Ketika Prabowo dan Jokowi akrab ya, dituduh sebagai matahari kembar. Padahal Jokowi ya sama sekali tidak membuat kebijakan dan sama sekali tidak membuat pernyataan yang mewakili negara. Bahkan Jokowi sama sekali tidak membicarakan mengenai negara dan kebijakan negara. Setiap ditanya wartawan ya, Jokowi selalu mengatakan bukan domain beliau lagi. Silahkan tanya kepada pemerintah. Lalu ya, di mana matahari kembarnya ya? Ini kan ya saya bilang makin sempurnalah kebodohan ini. Kalau kita mau melihat contoh matahari kembar ya, maka lihatlah contoh yang ada di PDIP sendiri. Dulu ada matahari kembar, yaitu ada Megawati dan ada Taufik Kemas. Salah satu contoh ya, pengakuan dari Pak JK ya. Taufik dan Megawati itu berselisih hebat selama 1 bulan karena ya penentuan calon di pilkada. Ya, belum lagi pernyataan Taufik Kemas ke SBY sebagai jenderal anak kecil saat Megawati masih menjadi presiden. Ya, Megawati yang ketua umum bisa didikte oleh yang bukan ketua umum hanya karena orang tersebut ada keluarganya. Nah, itu kan matahari kembar kan? Sekarang ada Megawati dan Puan Maharani ya. Contohnya Megawati yang menuduh ya ada yang ingin menjadi presiden 3 periode dan Puan membantah hal itu. Puan mengatakan tidak pernah ada keinginan siapapun ya, termasuk Jokowi ingin menjadi presiden
3 periode. Jadi Puan ya membantah tuduhan Megawati. Bahkan ya, kemunculan pertama Megawati di kancah politik itu sudah terjadi matahari kembar. Megawati muncul bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena nama besar Presiden Soekarno. Yang dijual itu Soekarno, ya Soekarnonya, bukan Megawatinya. Megawati dipilih menjadi ketua umum bukan karena kemampuannya, karena ya Megawati kan sama sekali tidak punya kemampuan. Megawati hanya dijadikan alat untuk bisa menggunakan nama Soekarno. Bahkan sampai detik ini yang ditampilkan di berbagai gambar ya pada kampanye itu Megawati dan Soekarno. Jadi Megawati hanya boneka dari bayang-bayang Soekarno. Sampai detik ini ya di sana ya, di PDIP ada yang namanya matahari kembar. Jadi kalau mau melihat contoh nyata matahari kembar ya di PDIP. Lalu ada kebodohan keempat, ya bahkan ya PDIP dengan Megawatinya selalu menjual pemikiran-pemikiran Soekarno dalam kampanye mereka. Ya Megawati saat jadi presiden jualannya konsep Soekarno, walaupun yang dia lakukan banyak yang tidak sesuai dengan pemikiran dan konsep Soekarno. Tapi yang penting jualannya sosok Soekarno. Itu hak PDIP dan Megawati. Tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang mempermasalahkannya, dan tidak ada yang memperdebatkan seperti PDIP mempermasalahkan kenapa Prabowo dekat dengan Jokowi dan bisa mempengaruhi kebijakan Prabowo. Nah, dari hal ini ya sudah membuktikan bahwa hak asasi seseorang, hak asasi presiden, hak prerogatif presiden itu mau diatur oleh PDIP. Seolah-olah mereka yang paling benar. Ya, bagaimana bisa Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi ya, yang dipilih mayoritas rakyat Indonesia, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mau diatur oleh partai yang dipimpin oleh orang yang menjadi presiden karena lungsuran dan tidak pernah dipilih oleh rakyat, bahkan kalah terus dalam pemilihan presiden. Jadi ini sama seperti mengajarkan ikan berenang, gitu. Bagaimana bisa ya partai yang menggunakan nama demokrasi tapi bersikap anti demokrasi, mendikte hak seseorang, mendikte hak presiden, bahkan mendikte hak orang yang suka dengan siapapun. Saya selalu bilang gini, kalau ketua umum PDIP yang hobinya selalu berseberangan dengan para mantan presiden, maka jangan samakan dengan presiden dan mantan presiden lainnya. Tidak harus ya, hobi Megawati itu disamakan dengan hobi presiden dan mantan presiden yang lain yang selalu ingin bersatu. Maka tidak heran ya, ketika Jokowi tidak mau disetir oleh PDIP, lalu mereka menyerang Jokowi secara membabi buta. Bahkan hak asasi Jokowi untuk melakukan apapun dan berteman dengan siapapun menjadi masalah buat mereka. Ya.